Apa kau sudah gila? Kau pikir dulu baik-baik. Kau ingat, dulu kau datang ke sini menemui aku. Apa yang kau minta? Kau meminta kekayaan. Kau datang dengan kegilaan, gila harta. Tapi kini kau datang dengan otak yang sudah tidak waras lagi. Kau meminta untuk mengembalikan pesugihan ini. Tidak bisa. Tidak bisa, nak. Mengembalikan pesugihan ini sama saja kau bunuh diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Di video sebuah kisah misteri kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang dialami oleh sahabat misteri kita. Beliau menceritakan apa yang beliau alami, apa yang beliau rasakan ketika hati ini dibolak-balikkan oleh keadaan. Cerita ini syarat akan makna dari sebuah kehidupan. Ambil pelajaran dari pengalaman sahabat misteri kita yang di dalam cerita ini beliau menyebut dirinya dengan nama Raka. Tidak disebutkan latar tempat, latar waktu kejadian ini terjadi. Tapi setelah sahabat mendengarkan kisah ini, tentunya sahabat akan tidak gampang untuk melupakan pengalaman hidup dari Raka. Raka menceritakan, pada saat itu kondisi kehidupan keluarga Raka ini sangat terpuruk sekali. Yang mana Raka baru saja ditinggal pergi oleh almarhum ayah tercinta. Raka tinggal di sebuah rumah. Di sana dia tinggal bersama ibu, almarhum ayah, dan kedua orang adiknya. Adik kedua atau anak nomor 2 dari ibu dan bapak Raka ini perempuan. Usianya selisih 4 tahun dari Raka. Sedangkan adik bungsu dari Raka ketika ayah meninggal, usianya baru 4 tahun setengah dan seorang perempuan juga. Raka anak pertama, dan Raka lah yang memegang kendali setelah ditinggal oleh ayandanya. Bukan cuman sekedar memegang kendali untuk mencari nafkah untuk kehidupan keluarga kecilnya, tapi bertanggung jawab atas hutang piutang yang disebabkan karena biaya pengobatan yang sangat besar sekali, memperjuangkan agar ayah bisa hidup dan sembuh. Namun ya, takdir berkata lain. Segala upaya yang telah dilakukan oleh Raka dan keluarga ini ya, tidak membuat takdir kematian itu bisa dipending sedetik pun. Ketika ajal sudah datang, waktu sudah ditentukan, tak ada yang dapat menahan, tidak ada yang dapat merubah takdir kehidupan, yaitu yang pastinya kematian. Setiap bernyawa pasti akan mati. Nah, di sini polemik kehidupan yang dirasakan Raka itu bertubi-tubi, ya. Raka memulai menceritakan kisah ini setelah pengenalan dari keluarganya
Ini langsung ke permasalahan hutang piutang. Setelah ayah dimakamkan, ndak ada 4 hari setelah ayah dimakamkan, satu persatu rentenir datang, satu persatu tetangga kiri kanan datang menanyakan ini pertanggungjawabannya nanti gimana sama hutang. Ini bapakmu sudah ndak ada, barang jaminan ndak ada, mereka semua minta dibayarkan. Ya Raka cuma bisa mengundur waktu dengan alasan kami mau berembuk dulu sama keluarga, mudah-mudahan cepat dapat solusinya. Semuanya memberikan waktu, tapi limit waktu terakhir. Kalau tidak ada juga, mereka akan mengeksekusi apapun yang mereka anggap berharga dan ya senilai tidak senilai, yang jelas itu diambil dulu, ya disita atau dirampas lah. Ya, jadi Raka pun dalam waktu yang mepet, ya ini harus bergerak cepat. Kalau tidak ya urusannya makin panjang. Nah, Raka pun membicarakan masalah ini kepada ibunya. Karena tidak ada tempat lain lagi mengadu selain kepada ibunya. Saudara, Raka ini banyak saudaranya. Saudara dari sebelah bapak maupun saudara dari sebelah ibu. Tapi sayangnya, dari sebelah bapaknya si Raka, bapak Raka ini ada 4 beradik. Bapak Raka anak nomor 3, sahabat-sahabat. Nah, sisanya tuh 2 perempuan, nomor 1 perempuan, nomor 2 perempuan, nomor 3 bapak Raka, dan nomor 4 itu laki-laki. Berarti adik dari bapaknya Raka, 2 laki-laki, 2 perempuan. Nah, kalau ngadu ke saudara sebelah bapaknya si Raka, jangankan mau mengadukan permasalahan, kita datang silaturahmi aja, mereka tidak bakal terima. Waktu bapak Raka meninggal saja, tak ada satupun adik-beradik bapaknya Raka yang datang untuk melayat. Tak ada satupun. Karena apa? Bapak Raka sebelum sakit, ya, sebelum jatuh sakit, ini terlibat konflik yang cukup besar sama keluarganya ini, sama adik-beradiknya. Permasalahan warisan. Nah, bapaknya Raka ini menempati rumah yang ternyata rumah itu adalah rumah peninggalan almarhum kakek dan nenek Raka, ibu dan bapak-bapaknya si Raka. Itu rumah itu ditempati dari Raka kecil, ya. Bahkan ibunya Raka bilang, ya kamu tuh lahir di rumah ini, nak. Kami tuh dari lepas ngantenan ya tinggal di sini buat jagain kakek dan nenekmu. Memang betul. Ketika Raka udah mulai dewasa, ya, udah mulai remaja, itu yang ngurus kakek dan neneknya memang betul ibu dan bapaknya si Raka. Yang lain enggak peduli, yang lain udah sibuk lah masing-masing dengan kehidupan mereka sendiri. Nah, jadi ceritanya rumah itu memang kepunyaan atau warisan dari kakek dan nenek Raka, tapi ketika nenek Raka sakit, ini membutuhkan biaya yang sangat besar sekali. Dan pada saat itu bapaknya Raka ini sudah bekerja, ya, sudah menikah bahkan dengan ibunya Raka, dan posisi pekerjaannya pun lumayan besar gajinya. Jadi dapatlah mereka ini nabung, ya, bapaknya Raka ini nabung, rencana mau beli tanah, mau bangun rumah sendiri. Nah, uang tabungan bapaknya Raka ini ada sekitar 40 jutaan. Jadi 40 juta uang bapaknya Raka ini dipakailah untuk biaya pengobatan sang ibu. Dan bapaknya Raka ikhlas, pakai aja lah. Ya, untuk ibu juga, kayak gitu kan, berbakti kepada orang tua, hitung-hitung seperti itulah. Jadi nggak usah hitung hutang, nggak usah hitung pakai pinjam, nggak, pakailah. Nah, uang 40 juta yang diberikan bapaknya Raka ini ternyata kurang untuk pengobatan neneknya si Raka ini. Jadi bapaknya Raka pun muter otak sana sini. Akhirnya pinjaman lah, ya, rentenir lah solusi yang paling cepat pada saat itu dengan menggadaikan sertifikat rumah tersebut. Dan ini diketahui loh sama 4 saudara ini, 4 saudara adik-beradik bapaknya Raka ini tahu kalau sertifikat rumah itu digadaikan ke rentenir senilai 150 juta. Sedangkan harga rumah itu, ya, rumah dan bangunan di tahun itu nilainya lebih dari 250 juta. Berarti ya setengah lah digadaikan. Namun dengan batas perjanjian dalam kurun waktu sekian bulan tidak dapat dibayar, ya berarti itu hak milik dari si rentenir karena ya itu perjanjiannya sebagai jaminan. Nah, ini diketahui nih sama adik-beradik bapaknya Raka, dan duit itu habislah dipergunakan untuk biaya pengobatan almarhum nenek.
Penyakitnya tidak sembuh, nenek pun meninggal dunia. Setelah nenek meninggal, kakek pada saat itu usianya yang sudah 70 lebih. Ini merasa terpukul dan kesehatan kakek pun sudah tidak stabil kayak kemarin-kemarin lagi. Nah, pada saat itu kakek ini manggil bapaknya si Raka, ngomonglah mereka, anak beranak. Kakek mengatakan seperti ini, kamu ada simpanan lagi enggak uang? Untuk apa, Pak? Kata bapaknya si Raka. Enggak, gini. Aku pikir-pikir ya, aku ndak bisa nebus sertifikat rumah yang kita gadaikan untuk biaya pengobatan ibumu. Aku ndak ikhlas kalau rumah ini diambil sama rentenir itu. Gimana kalau kamu aja lah yang mengembalikan uang si rentenir dan ambillah rumah ini untuk kamu. Jatuhnya Bapak jual untuk kamu. Nanti ya kamu cari lebihnya lah. Nanti kita hitung-hitung lagi. Ini dihitung nih sama almarhum kakeknya Raka. Rumah ini 250 juta. Anggaplah seperti itu. Paling murah. Bayar hutang rentenir 150 juta. Uang kamu yang kemarin kepake 40 juta. Sisa dari itu untuk genepin 250 juta, kamu carikan juga. Biar uang itu Bapak bagi-bagikan nanti ke saudara-saudaramu. Biar mereka ndak ribut. Biar mereka, ya sudah aku bagilah jatah dari rumah ini. Carilah, Bapak minta tolong. Kalau bisa jangan lama. Sebelum Bapak mati, semua ini sudah selesai. Bapak ndak mau nanti. Setelah Bapak mati, kalian ribut-ribut memperebutkan rumah ini. Nah, jadi bapaknya Raka minta waktu. Iya, Pak. Aku juga mikirnya kayak gitu. Ya, aku rencana mau ngajak saudara-saudara berembuk. Ya, kita patungan lah buat nebus rumah ini. Ah, enggak bakal. Kau lihat aja lah. Kalau mereka mau bantu biaya pengobatan ibumu, ya sudah dari dulu. Tapi ya sudahlah ya. Jangan diributin lagi. Sekarang Bapak minta tolong sama kamu. Kamu carikanlah. Jangan lama. Nanti Bapak keburu mati, rumah ini diambil rentenir. Bapak minta tolong. Nah, bapaknya si Raka ini, ya entah bagaimana jalannya lah. Qadar Allah juga, kehendak Allah juga, rezeki bapaknya si Raka ini buat punya rumah atau memiliki rumah almarhum kakek nenek Raka ini. 2 bulan bapaknya Raka ini bisa ngumpulin duit segitu walaupun dengan status pinjam sana pinjam sini loh, sahabat-sahabat. Ya, pinjam sana pinjam sini lengkap dengan duit penggenapan 250 juta. Jadi 150 juta udah dibayarkan ke rentenir. 40 juta itu sudah dipakai duluan duit Bapak Raka pribadi untuk pengobatan awal nenek dan sisa 60 juta. Uang 60 juta pun dikasih langsung ke kakek dan dipanggil lah semuanya untuk kumpul. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat kakek. Tanpa ada orang lain di situ, Raka dan ibunya disuruh keluar dari rumah itu. Mereka ngomong pribadi anak beranak. Kakek Raka langsung membuka to the point aja dia ngomong. Nih duit. Wah, duit apa, Pak? Senang lah yang bertiga ini. Duit apa, Pak? Pembagian kalian. Wah, makasih ya, Pak. Wah, lumayan nih duitnya. Pembagian apa, Pak? Hak rumah ini. Maksudnya, Pak? Rumah ini sudah ada yang membeli. Sudah Bapak jual. Jadi, kalian sudah menerima hak masing-masing. Kalian tidak boleh nuntut lagi. Kalian sudah tidak punya hak lagi di rumah ini. Kok cuman segini, Pak? Ya, ada yang nanya kayak gitu. Kakeknya Raka marah. Untung aku mau ngasih. Kalau enggak, kenapa? Kalian tahu berapa biaya pengobatan untuk ibu kalian? Bukan aku menyesal ngobatin ibu kalian, enggak. Tapi biar kalian tuh tahu, biar kalian tuh ingat di mana kalian ketika ibu kalian sakit dan butuh biaya. Dah, ya ambillah itu. Siapa yang beli, Pak? Mana orangnya? Kata saudara tertua nih, perempuan. Tuh, adikmu yang membayar ke rentenir menebus sertifikat ini. Sekarang sertifikat ini sah milik adikmu. Rumah dan tanah ini milik adikmu.
semuanya pada diam semua, menatap sinis ke arah bapaknya si Raka. Dan bapaknya Raka ngomong kayak gini, aku cuman menunaikan keinginan bapak. Ya kalian pikir aja lah, kita baru kehilangan ibu, malu kalau nanti rumah ini tiba-tiba tangan dan ya pindah tangan sama rentenir lagi. Ya, aku pinjam sana pinjam sini buat nebus rumah ini, dan alhamdulillah balik lagi ke kita. Jadi tatapan mereka tuh kayak ya antara percaya dengan enggak lah. Ya, mereka nganggap wah mentang-mentang dekat sama bapak nih mungkin ada lobby-lobby segala macam, dan pada saat itu mereka mengiyakan dan mengesahkan. Sahlah, sertifikatnya dikasihkan. Namun di sini kesalahan dari almarhum bapaknya Raka, sertifikatnya tidak langsung dioper alih, tidak langsung dirubah dari nama kakek ke nama bapaknya si Raka. Sampai di mana waktu berlalu, tahun demi tahun berlalu, muncullah satu persatu saudara-saudari almarhum bapaknya Raka menuntut hak rumah tersebut. Mereka bertiga kompak berkoalisi untuk merampas rumah tersebut, sampai permasalahan ini putusnya itu di pengadilan. Bayangkan, putusnya di pengadilan sampai rumah Raka ini didatangin preman minta dikosongkan. Raka, ibu, bapak, dan adik-adiknya ini diteror terus sahabat-sahabat sama orang bayaran dari saudara-saudara bapaknya si Raka ini. Tapi mereka tidak mau bergerak, mereka tidak mau beranjak sedikit pun karena itu hak mereka sudah sah. Dan hasil sidang di pengadilan memutuskan bahwa ya ini punya bapaknya Raka, ya, karena walaupun tidak dioper alih, ternyata almarhum kakek bapaknya bapak Raka ini membuat surat pernyataan hibah waris. Itu sudah sah di mata hukum. Jadi bunyinya hibah waris itu berbunyi kalau rumah serta bangunan itu semuanya diberikan kepada bapaknya Raka. Tertulis di situ karena apa? Karena bapaknya Raka yang menebus rumah ini dari tangan ketiga saat ada peminjaman uang. Nah, sah sudah, langsunglah diberikan kepada bapaknya Raka, dan mereka bertiga ini tidak bisa lagi nuntut-nuntut, tidak bisa lagi neror-neror. Kalau ada teror itu sudah pidana. Mulai dari hari itu sahabat-sahabat, kehidupan Raka dan keluarga ini semakin tidak tenang dan nyaman. Kalau tidak salah 15 hari atau sekitar 20 hari lah dari putusan sidang itu bapak Raka jatuh sakit. Padahal kondisi bapaknya Raka ini sedang fit-fitnya pada saat itu. Saat sidang itu dia ya sehat kayak gitu, tapi tidak tahu kenapa tiba-tiba saja dia jatuh sakit. Sakitnya itu pun aneh kayak gitu. Nah, mulailah pihak keluarga di sini membawa untuk berobat mulai dari ya rumah sakit yang ada di kota itu sampai ke ibu kota, bahkan sampai ke Singapura. Bapaknya Raka ini dibawa berobat. Itulah ya memakan biaya yang begitu besar. Nah, sakitnya sekitar 8 bulan. Ya. Pada suatu malam bapaknya Raka ini sadar dia. Jadi sebulan sebelum bapak Raka ini meninggal, almarhum ini koma, sahabat-sahabat. Hanya dapat terbaring di ruang ICU. Jadi kalau pihak medis menyatakan bapaknya ini kayak ada kanker darah, sahabat-sahabat. Penyakitnya ini langka sekali, sahabat-sahabat. Penanganannya pun tidak boleh sembarangan. Kalau salah penanganan, ya sama aja bunuh diri lah, kayak gitu. Jadi dokter pun tidak dapat berbuat banyak. Setelah pulang dari Singapura, kondisinya sempat baik sebentar, namun drop lagi. Nah, ngedrop sepulang dari Singapura itulah sebulan bapaknya Raka ini koma. Jadi tidak koma full sih, kadang tuh dia buka mata, tapi tidak bisa diajak berkomunikasi. Nah, malam dimana bapaknya si Raka ini menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit, ya, dengan kondisi ini Raka pada saat itu baru lulus SMA, sahabat-sahabat. Adik nomor 2-nya ini baru naik ke SMP. Nah, adik yang nomor 3 ini baru usia 4 tahun setengah. Jadi Raka dengan adiknya yang nomor 2 ini mendengar bapaknya ini memanggil, "Bang, adik, bang, adik, bang, adikmu bawa ke sini."
Mereka nih dengar suara bapaknya Raka itu kaget gitu. Bapak sadar, bapak sadar. Ibunya lagi di luar. Ya, dipanggil ibu, masuklah mereka. Di ruang ICU kan nggak bisa masuk rame-rame. Ya, satu persatu mereka masuk. Bapaknya Raka, ini nggak sadar loh, masih tetap koma. Jadi Raka nih, ibunya keluar ya dari ruang ICU. Woi Raka, katanya bapakmu sadar, manggil ibu. Mana? Bapakmu tuh lihat masih koma. Hah? Raka sama adik perempuannya ini bingung. Loh, tadi siapa yang manggil kita? Kedengaran kok suaranya. Jadi bapaknya di dalam kan, dia di luar, Raka sama adiknya ini. Kedengaran suaranya. Dan baru di sini Raka sama adiknya ini mikir dia. Iya bang ya, kalau bapak manggil kita sampai kedengaran di luar, berarti bapak ini teriak. Nggak mungkin bang, salah dengar kita. Ya bu, mungkin kami salah dengar. Nah, jadi kumpul lah nih mereka ya di depan ruang ICU, dan tidak lama mereka kumpul di ruang ICU. Titit, titit, titit. Ya, alat pemicu jantung itu ngasih sinyal kalau detak jantungnya itu udah lemah. Perawat dipanggil, mereka disuruh masuk untuk melihat sakaratul maut dari almarhum bapaknya Raka. Bapaknya Raka meninggal dengan cepat ya, kayak bes gitu aja. Nggak kelihatan sakitnya apanya, nggak kelihatan apa ya, nyangkut nyawanya itu tadi, nggak ada, Raka bilang. Namun ya Raka masih bingung dengan apa yang terjadi. Ya memang isu ya atau pemikiran Raka sekeluarga ini adalah ya, mereka berpikir atau jangan-jangan ini ada yang mainin bapak, ada yang ngirim santet kayak gitu. Tapi mereka kan tidak ada bukti. Mereka tidak bisa menuduh tanpa adanya bukti. Dan jenazah pun dibawa ke rumah. Dimakamkan. Setelah dimakamkan, polemik demi polemik bertubi-tubi. Harus Raka hadapi. Hutang piutang tadi seperti apa yang di awal saya ceritakan. Nah, jadi dengan desakan hutang dan limit waktu yang diberikan sama rentenir, ya, Raka terpaksa bicara dengan ibunya dan memutuskan sebelah pihak tanpa nanya sama ibunya. Raka bilang kayak gini, Bu, besok kita pindah dari sini. Hah? Kenapa, nak? Ini kan rumah bapakmu. Kok kita pindah-pindah kemana? Ya enggak tahu lah, Bu. Raka udah nggak kuat kayak ini, Bu. Raka nggak tahu lagi harus berbuat apa. Rumah ini sudah Raka jual. Dan uangnya itu sudah Raka bayarkan semua ke hutang-hutang, namun masih kurang. Ada masih 30 juta lagi yang belum dibayarkan. Hutang-hutang tetangga kiri kanan yang pernah kita pinjam dulu untuk makan, untuk biaya pengobatan bapak. Rumah ini saja tidak cukup, Bu, untuk menanggulangi biaya pengobatan bapak kemarin. Aku nggak tahu harus berbuat apa lagi, Bu. Kita pindah ya besok, Bu. Ibu bilang sama adik-adik, aku nggak kuat kalau ngomong sama adik-adik. Ibunya Raka cuman gitu, menghela napas panjang dan menangis. Nah, ibunya nggak ngomong apa-apa, menghela napas panjang dan masuk ke kamar. Entah nangis, entah apa, Raka pun tidak berani untuk ngintip. Jadi adik-adiknya pun diberikan paham sama ibunya dan mereka ikut-ikut aja, iya-iya aja. Pada akhirnya yang diperjuangkan oleh Bapak Raka itu harus direlakan oleh mereka. Ya, apa boleh buat ya, Bu, ya, Raka bilang. Mudah-mudahan setelah ini kita tenang, Bapak pun tenang, dan aku janji aku ganti semua ini dengan yang lebih baik. Aku janji sama ibu, sama adik-adik. Ibu Raka cuma tersenyum, dan mereka mencari rumah tempat tinggal, bedeng yang bisa dibayar sewa bulanan. Pada saat itu Raka yang baru lulus sekolah terpaksa harus langsung bekerja untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Adik Raka yang
perempuan nomor 2 ini baru masuk SMA. Nah, adik yang bontot ini kan 4 tahun setengah. Seharusnya sebentar lagi udah mulai TK, tapi Raka bilang sama ibunya, "Bu, si bontot nemenin ibu aja lah dulu di rumah ya. Kayaknya aku belum mampu, Bu. Untuk yang SMA aja ini belum tahu aku cukup apa enggak. Gajiku di cucian mobil." Dia kerja di cucian mobil, sahabat-sahabat. Jadi pagi sampai sore Raka ini kerja di cucian mobil. Nah, sore sampai tengah malam jam 1, jam 2 Raka ini kerja jadi pelayan di warung tenda. Semua itu dilakukan Raka untuk mencari nafkah, untuk biaya sekolah dan kehidupan keluarganya. Ya alhamdulillah pada saat itu Raka bilang berat sih berat, tapi tidak dirasakan. Setahun waktu berlalu, mereka hidupnya kayak gitu aja. Jadi duit yang didapat Raka ya habisnya muternya di situ aja, tidak bergerak, malah kadang-kadang kurang. Karena ya Raka ini butuh juga, ya ada kebutuhan juga kayak gitu. Jadi kadang-kadang kurang, ya palingan telat bayar SPP atau bayar biaya sekolah adiknya. Nah, ketika waktu setahun sudah berlalu, yang bontot waktunya masuk SD. Ibunya bilang nih sama Raka, "Bang, kira-kira kalau si bontot tahun ini kita masukkan SD gimana? Ini umurnya sudah cukup, sudah sewajarnya untuk SD sekolah." Raka ya ngelihat adiknya itu sambil nangis di dalam hati dan kebayang wajah bapaknya, karena bapak ini sayang sekali dengan si bontot ini. Bayangkan sekian tahun baru dapat anak lagi gitu. Jadi Raka tuh berat untuk menjawab, tapi dia harus menjawabnya. Raka mengatakan, "Dek, kalau tahun ini sepertinya abang belum bisa membiayai kamu masuk SD. Tapi abang janji tahun depan kamu sekolah. Nggak apa-apa ya? Ya Bu ya, nggak apa-apa ya." Nangis adik si bontot ini. Karena teman-teman mainnya itu udah masuk SD tahun itu. Ya mau diapain? Raka bilang, "Ya kalau masuk SD mana lagi biayanya, aku nggak kuat Bu. Kalau ada kerjaan dari tengah malam sampai subuh, aku lakonin Bu, tapi aku nggak kuat." Ya sabar, kata ibunya. Ibunya tidak desak juga, dan ibunya pun kembali menenangkan si Raka dengan mengatakan, "Ya tidak apa-apa. Biasalah adikmu dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Yang penting kamu jangan nangis. Anak laki-laki tidak boleh nangis." Kata-kata itulah yang selalu diucapkan ibunya ketika Raka dalam keadaan sedih. Dan kata-kata itu yang selalu membuat Raka kuat. Laki-laki tidak boleh nangis, dan Raka juga menjawab ketika ibunya ngomong laki-laki tidak boleh nangis, Raka menjawab, "Ibu juga tidak boleh nangis. Air matamu itu Bu, mahal." Nah, ketawalah mereka. "Kalau mahal ya bisalah kita jual, nggak susah kita," kata ibunya Raka. Lalu waktu kembali berjalan sampai di mana jiwa muda Raka ini tiba-tiba muncul di pergaulan. Jadi yang tadinya dia fokus kerja, ini malah banyakan mainnya. Sampai di mana kacau lah pembiayaan untuk rumah. Kadang beras ndak ada, kadang adiknya ndak makan, biaya sekolah yang SMA ini ya tagihan datang terus, ya mau ndak mau. Adiknya yang SMA ngadu, "Bang, kapan bayar SPP? Bang, kapan beli buku apa segala macam?" Ibunya pun nanya, "Ada uang nggak nak beli beras?" Jadi Raka ini sumpek pikirannya dan marah dengan orang rumah. Marah dengan mengatakan seperti ini, "Aku bosan. Aku ini juga punya kehidupan, bukan cuma mikir kalian saja. Dah, kalian carilah kehidupan masing-masing." Nah, mulai dari hari itu, adiknya yang SMA, ini stop dia. Tidak melanjutkan SMA pada saat itu di kelas 2. Nah, ibunya yang tadinya di rumah, ini pagi-pagi sudah tidak ada bawa si bontot, ternyata ngambil upahan cuci. Nah, di sini Raka melihat itu semua malah semakin galau dan kesal dengan dirinya sendiri. Kenapa kok aku bodoh sekali? Kemarin kehidupan ini sudah aku atur baik-baik loh, kok sekarang jadi hancur karena satu ucapan. Ya gara-gara apa? Emosi kayak gitu. Jadi Raka tidak minta maaf sama ibunya, tidak minta maaf juga sama adiknya. Tapi Raka mencari jalan keluar. Dan disitulah pikiran yang sudah gelap, hati yang kalut, ya ini mencari solusi tercepat. Kesana sini
Raka bertanya, apa ya kira-kira jalan keluar buat bisa nyari duit cepat, instan kayak gitu. Capek, aku bosan, aku hidup kayak gini. Ya, teman-temannya Raka ketawa dan mengatakan, lah, carilah pesugihan. Katanya orang pakai pesugihan itu bisa kaya dalam sehari. Apa yang didengar Raka ini meresap di hatinya dan terpikir, apa ini jalan keluarnya? Raka pun mencari jalan untuk mendapatkan ritual pesugihan. Perjalanannya pun sampai kepada satu daerah yang mana untuk mencapai daerah tersebut Raka ini diantarkan oleh temannya. Temannya Raka ini mengatakan kalau aku kenal dengan seorang kuncen pesugihan. Tinggalnya di sini, namanya Mbah Suro. Paten. Omku kemarin dari sana berhasil. Dapat duit dia, sukses sekarang. Kamu mau kuantarin? Maulah, Raka bilang. Nah, diantarkanlah Raka ke tempatnya si Mbah Suro. Tanpa membawa bekal apapun, ndak izin sama ibunya, ndak. Main pergi gitu aja, ya. Jadi, setibanya di rumah Mbah Suro, Raka pun bertemu dengan ya si Mbah Suro langsung. Laki-laki parubaya sekitar 60 ke atas, ya. Perawakannya tinggi kurus, rambut udah mulai putih. Mbah Suro menanyakan hajat tujuan Raka datang ke kediamannya. Raka langsung cerita, aku datang ke sini, ini teman yang bawa katanya Mbah bisa mengantarkan aku untuk mendapatkan pesugihan. Oh, mau kaya? Anak muda sekarang ya pikirannya singkat-singkat. Aku bisa mengantarkan kamu untuk melakoni ritual pesugihan, tapi aku mesti tahu apa alasanmu sampai datang ke sini dan berpikir inilah jalan keluar dari hidupmu. Kamu masih muda, jalanmu masih panjang. Aku mau tahu dulu, dan kalau masuk alasannya aku akan membantumu, tapi kalau untuk sekedar main-main, ini bukan permainan. Raka sembari memasang muka melas dan sedih, menceritakan dari A sampai Z. Mbah Suro menggelengkan kepala dan tidak percaya. Itu cuma cerita kamu. Raka emosi dan mengatakan seperti ini. Mbah kalau nggak percaya, bolehlah uji aku. Apa? Bolehlah buktikan. Apa yang harus kubuktikan? Itu kehidupanku, Mbah. Itu yang sudah kulalui. Aku capek. Nah, melihat Raka ini nantang, ditantang lagi sama Mbah Suro. Baik, kalau kau minta diuji, suruh temanmu pulang. Kau tinggal di sini. Kalau kau berhasil dalam ujian malam ini, aku langsung yang menjamin dan menghantarkan kau untuk mendapatkan kekayaan. Aku senang anak yang seperti ini. Nah, temannya si Raka pulanglah dia. Ya, naik bis pulang, Raka tinggal di sana. Tanpa Mbah Suro ini bilang tesnya itu apa, malam hari, tengah malam, tanpa membawa obor, tanpa membawa alat penerangan, Raka ini dibawa masuk ke dalam hutan, dan setibanya dalam hutan, Mbah Suro bilang, kau duduk di sini, aku mau balik ke rumah. Terus saya ngapain, Mbah? Kalau apa yang kau ucapkan tadi kepadaku bohong, kau akan didatangi seluruh dedemit yang ada di tempat ini. Tapi kalau yang kau katakan tadi adalah kenyataan, jangankan dedemit, nyamuk pun tidak ada yang bakal menggigit jasadmu. Kalau kau takut, kau tinggal lari, terserah mau lari kemana. Tapi kalau kau merasa nyaman, ya tidur. Enak tidur di sini. Dingin, kata Mbah Suro. Ya memang hutan nih, gimana sih hutan? Dia cuman ada batu, ya duduk di atas batu itu aja dia. Nah, Mbah Suro pun pergi meninggalkan Raka, dan di malam itu benar apa yang dikatakan Mbah Suro. Jangankan demit, nyamuk aja ndak ada yang menggigit Raka. Subuh Mbah Suro datang ke sana, Raka nih ngorok, kata Mbah Suro. Woi, bangun. Hah, Mbah ngapain di sini? Ya aku mau jemput kamu. Kamu enak ngorok tidur di sini, kata Mbah Suro. Ya Mbah, bener yang Mbah bilang, nyamuk aja ndak ada yang gigit. Nah, berarti bener anak ini. Ya, ujiannya berhasil. Mbah Suro pun menepati janji.
dia menyiapkan segala sesuatu untuk melakukan ritual pesugihan. Yang dilihat Raka, nggak ribet kok, cuman bunga rampe, kembang, kopi, bubur abang, bubur putih, rokok lintingan itu, kemenyan dan dupa. Cuman itu. Dan di malam harinya, kembali mereka masuk hutan. Nah, sebelum menjalankan ritual pesugihan, ya, Mbah Suro mengatakan, kamu tahu kita ini ada di mana? Ji, tahu Mbah, Gunung Kawi. Raka bilang, ya. Kamu tahu Gunung Kawi itu ada apa saja? Nggak terlalu tahu sih Mbah, tapi di perjalanan aku banyak diceritain sama temanku ini, katanya ya banyak yang muja di sini. Iya. Tahu di mana tempatnya? Nah, itu saya nggak tahu Mbah. Nah, malam ini kau akan kuhantarkan ke satu tempat yang tidak banyak diketahui oleh orang di luar sana, yang mana disitulah pusat dari pemujaan kalau urusan kekayaan. Di sana ada sebatang pohon keramat, dan di batang pohon keramat itulah bersemayamnya junjungan pemberi kekayaan. Kau akan kuhantarkan ke sana, ke tempat yang tidak banyak diketahui oleh orang. Dan jika nanti kita selesai ritual di sana, berhasil nggak berhasil, jangan pernah sekalipun kau ceritakan di mana lokasi ini. Raka bilang itu masih di kawasan lereng dari Gunung Kawi. Barulah Simbah ini menyiapkan sesajenannya, dan malam pun tiba. Mereka berangkat berjalan kaki dari tempat kediaman Mbah Suro menuju ke tempat yang dikatakan Mbah Suro. Ini lumayan jauh. Ya, keringetan juga malam-malam jalan sama Mbah Suro, tapi Mbah Suro santai aja karena dia udah biasa ya. Nah, sampailah si Raka ini ke tempat tersebut. Jadi ritual yang diinginkan Raka ini dilakukannya langsung, ya, sesuai janji Mbah Suro. Mbah Suro apa ya istilahnya, nunjuk ajar lah tata tertib dalam ritual ini. Jadi yang akan kita temui yang ada di tempat ini itu nanti kau panggil dengan panggilan junjungan, karena sosok itulah nanti yang akan kau sembah. Sosok itulah yang akan kau puja dan memberikanmu kekayaan. Dia tidak akan menunjukkan wujudnya. Cuman nanti ketika proses pujamu diterima, kau akan merasakan berpindah alam, tapi tetap di sini. Kau jangan takut. Mbah Suro bilang, kau akan cuman merasakan saja berpindah alam, dan kau akan mendapatkan bisikan. Nah, bisikan itulah yang harus kau ikuti. Apa-apa saja jalannya. Waktunya tidak panjang, menjelang subuh nanti semua harus sudah selesai, rangkaian demi rangkaiannya. Pertama, kau duduk di sini, kau baca, nih, dikasih sama Mbah Suro ya, ramalannya, itu kau baca 1000 kali. Itu untuk memuja. Nah, setelah itu kau bakar dupa, kau putari pohon keramat ini sampai dupa itu habis, sembari kau baca juga ramalannya. Nah, setelah kau memutari pohon itulah, kau akan merasa berpindah alam dan bisikan-bisikan akan terdengar. Ikuti kata bisikan tersebut. Apa-apa saja yang harus kau lakukan. Aku yakin ritualmu akan diterima, keinginanmu akan diwujudkan. Semangat nih Raka. Ditinggal sama Mbah Suro. Ya, dia mengamalkan lah ya ramalan itu 1000 kali dibacakan, dibakarnya dupa, ngelilingi pohon, tidak sampai 15 kali dia ngelilingi pohon. Itu dia ngerasa kayak nabrak sesuatu, tapi tidak kelihatan itu apa. Tiba-tiba saja hawanya berubah. Udara malam di sana itu kayak tidak ada, kayak ruang hampa, dan Raka mulai mendengarkan bisikan. Bisikan yang menyerukan untuk Raka melakukan sesuatu. Le, kamu harus mengingat hari, tanggal, waktu sekarang ini. Tepat di tahun depan, di tanggal dan di hari ini, kau harus kembali ke sini untuk melakukan
hal yang serupa hal yang kau lakukan kini. Lalu sepulangnya dari sini, kau nanti akan bertemu dengan jodoh rezekimu. Dari situlah kekayaan akan kuberikan. Dari situlah kau akan dapat kekayaan. Tapi kau harus ingat, selalu harus ingat, ketika kau sudah menjadi sesuatu yang kau inginkan, uangmu sudah banyak, orang sudah memanggilmu juragan, kau tidak boleh sombong, menyombongkan kekayaan yang kau dapat dari jalanku. Kau tidak boleh mendongak ke atas, kau tidak boleh sombong, dan kau harus selalu berbagi. Berbagi uang hasil pesugihan. Ingat, ketika kau langgar, ketika kau lalai, sekedip mata, kekayaanmu akan sirna. Pulanglah, kekayaan sudah menunggumu. Jodoh rezekimu akan segera bertemu. Sosok itu pun kayak hilang gitu aja. Wujudnya tidak kelihatan, tapi suaranya jelas. Apa yang dikatakan Mbak Suro, ya benar. Ada sesuatu yang harus dilakukan Raka. Jadi dia pulang, menceritakan semua ini kepada Mbak Suro, dan Mbak Suro pun bangga dengan Raka. Berhasil, hebat, keyakinanmu besar sekali. Pulanglah, ikuti apa yang kau dengar dari bisikan itu. Dan ingat, setahun sekali kau harus datang ke sini, jangan telat. Nanti apa yang kau dapat dalam setahun bawa ke sini hasilnya. Sebagai apa ya, rasa syukur lah, kayak gitu kata Mbak Suro. Dan Raka pun berjanji kayak ini, Mbah, aku ndak ada bapak lagi ini, ya, bapakku sudah meninggal, dan Mbah lah aku anggap sebagai bapakku, angkat aku sebagai anak. Mbak Suro pun terharu dan menerima permintaan Raka. Raka menjanjikan, pokoknya kalau aku berhasil di 1 tahun sekali ketika aku datang ke sini untuk melakukan ritual, aku akan membawakanmu sesuatu. Mbak Suro menggeleng dan mengatakan, bukan itu yang aku inginkan. Aku tidak mau harta-harta seperti itu. Kalau mau, aku sudah lama jadi wong sugih. Aku tidak mau. Yang ku inginkan, kamu bisa menjalankan amanah ini dengan benar. Itu yang kuharapkan. Ya, Raka pun berjanji dan pulanglah si Raka ini. Pulang naik bis. Dan di bis yang ditumpangi Raka, dia duduk bersebelahan dengan seorang perempuan usia 50-an lah, ya. Perempuan itu terlihat dari style, dari bau, dari aroma parfumnya, ini orang kaya nih, orang berduit lah, rapi, cantik gitu ya, wangi pula. Dari Raka naik mobil, duduk di sampingnya, perempuan itu ngajak ngobrol Raka terus, ya. Kayak mau ngedeketin si Raka, entah apalah yang dilihat, padahal aku ya kumel kucel kayak ini gitu ya. Ya Raka cuman nyaut iya sampai di mana perempuan itu nanya, kau tinggal di mana? Raka nyebut lah, aku tinggal di sini. Oh, di situ. Wah, kebetulan nih, aku ini kerja sama bosku yang sedang nyari lahan yang untuk pabrik. Kalau di tempatmu itu ada lahan yang luasnya sekian, cukup untuk pabrik, nih kartu nama. Zaman itu kartu nama. Nih kartu nama, kau telepon, kau hubungi aku. Dapat duit kamu. Aku jamin besar nanti duitnya. Oh ya, Raka pun nyimpan itu cuma sekedar ala kadarnya aja, simpan sama Raka, dan sampailah ke tujuan. Raka turun. Di jalan pulang Raka ini sambil lihat kiri kanan, lihat kiri kanan, lihat kiri kanan, dan tidak jauh dari tempat Raka turun bis itu ada bacaan dijual, dan luas tanah yang mau dijual itu 3 kali lipat lapangan bola kaki, luas sahabat-sahabat. Nah, oh ini nih, ini mau dijual nih, wah ini rezeki nih. Dia nggak ingat tuh kalau rezeki inilah duit pesugihan itu, jodoh pesugihan itu ya ini tadi. Nah, jadi langsunglah dia ya nyari wartel waktu itu, telepon umum lah ya, telepon umum, telepon ya, orang ini belum jauh gitu, ditelepon, diangkat, dan turun lagi nyusulin si Raka, dilihat ini tanahnya kayak gitu, wah cocok nih, cocok. Ditelepon bosnya, seminggu kemudian Raka mendapatkan komisi sebesar 1 miliar rupiah.
1 M telak duit setas dibawa Raka pulang. Nah, bayangkan. Seminggu, nggak tahu, ini kayak mimpi, Raka bilang. Dan baru ingat di sini Raka, oh ini jodoh rezeki yang dikatakan oleh junjungan. Wah, mulai di sini dia percaya 1000% dengan junjungannya. Tapi dia tetap diam. Tak ada satupun keluarganya yang tahu. Nah, dengan duit itulah Raka mengubah kehidupan keluarganya 180 derajat. Dengan duit itulah segala usaha yang dijalankan Raka ini boom, meledak. Sampai Raka dipanggil juragan di kampung itu. Rumah sudah rumah besar, motor baru, mobil baru, ya, pakaian keren, di rumahnya udah pakai pembantu, ibunya tinggal santai saja, dan setiap minggunya Raka selalu berbagi. Minggu ini sembako, minggu depan duit, minggu ini sembako lagi, minggu depan duit, rutin. Bahkan dengan saudara-saudara bapaknya Raka yang jahat sama keluarga Raka, mereka datang minta bantuan, nih duit, nih, ambil. Dah, lupain aja masa lalu, kata si Raka. Ya, padahal Raka ini curiga sekali dengan adik bapaknya yang bungsu, yang laki-laki itu. Dialah yang nyantet bapakku, tapi ya sudahlah. Ya, nih duit, ambil. Ya. Jadi Raka pun menjalankan ritual pesugihan ini dengan baik. Syarat-syaratnya tidak ada yang kelewatan. Nah, setahun nih sudah waktu berlalu. Ya, adik Raka yang SMA, ini udah lulus SMA, mau masuk ke jenjang kuliah. Adiknya yang bontot, ini kan dijanjikan mau sekolah. Ya, ini pada saat pesugihan itu sudah jalan setahun dan Raka ini tinggal berangkat aja ke tempat si junjungan karena tanggalnya belum pas, belum sesuai, jadi belum berangkat dia, tapi masuk udah setahun nih bulannya, udah 12 bulan. Jadi Raka nanya nih sama adiknya yang perempuan, yang nomor 2, kamu mau kuliah di mana? Carilah, biayanya sudah ada, tinggal kuliah. Nanti kuliah tak kasih mobil, biar kamu enak kuliahnya. Wah, makasih ya bang. Nah, yang si bontot nih, kamu mau sekolah di mana? Abang tepat janji kan? Wih, senang lah ibunya Raka, bangga sama anaknya. Serius, ya. Aku nggak tahu, bingung, kata adiknya yang kecil ini. Senang dia. Kalau sekolah di sini, ya, di SD sini, aku malu diejek sama teman-teman. Karena kan usia teman-temanku udah kelas 2, masa aku baru masuk gitu. Cari sekolah lain aja, kata ibunya si Raka. Tapi di mana ya bu? Nantilah aku pikir-pikir. Ya saking kan senangnya mikir-mikir dulu. Nah, Raka pun ngomong sama ibunya. Ya udah kalau kayak gitu bu, aku mau pamit, aku mau pergi 2 hari keluar kota. Ya itulah, Raka mau pergi ke tempat si junjungan. Berangkatlah si Raka ini. Sesuai janjinya dia bawa duit untuk Mbah Suro, dia bapak angkatnya. Sampai di sana duit itu dikasih, ditolak sama Mbah Suro. Nggak, aku nggak mau. Kenapa Mbah nggak mau? Duit haram ya, kata Raka. Bukan, aku menjalani sebagai juru kunci ini bukan ini harapanku Raka. Nih batin yang puas. Nggak, kau bagikan sama warga kampung sini aja lah, ya, titip sama Mbah aja lah, nanti Mbah yang bagiin, kata si Raka. Nah, jadi mereka pun melakukan ritual pertama di tahun pertama. Selesai ritual itu, baliklah si Raka ini. Pas Raka balik, baru semalam Raka menginap di rumah, tiba-tiba saja ibunya bilang, adik kamu demam, tinggi sekali panasnya. Adik yang bontot. Raka pegang, panas sekali. Dibawa lah nih ke dokter yang terdekat. Dokter bilang harus dibawa ke rumah sakit. Ini panasnya udah berlebihan nih, ya. Dibawa ke rumah sakit. Pihak rumah sakit menyarankan rawat inap. Rawat, kasih yang terbaik. Ternyata di usia yang masih kecil, ya, masih anak-anak, dengan panas yang begitu tinggi, pembuluh-pembuluh darah yang ada di bagian tubuh, apalagi di bagian otak dari adiknya si Raka, di bagian kepala, ya, ini satu persatu pecah. Matanya itu dibuka, yang putih ini urat-uratnya sudah merah semua, darah itu udah ngalir ke sana. Jadi yang putih ini udah nggak ada lagi, ya, merah darah jadinya. Dari hidung mimisan, dari telinga keluar darah. Tidak lama adik bungsu dari Raka menghembuskan nafas terakhir.
meninggal. Cepat sekali meninggalnya. Demam sebentar, demam tinggi, pendarahan, dan meninggal. Nggak tahu penyebabnya apa. Dokter pun bingung, kok bisa? Gitu. Jadi ya sedih sekali. Karena adiknya ini kan lagi mikirin dia mau sekolah. Dari dulu kan dia kepengen sekolah. Itu yang membuat keluarga ini sedih. Raka pun ya nggak bisa berkata apa-apa. Aku nggak bisa mewujudkan keinginan dari adikku. Untuk apa punya duit? Dia udah mulai mikir kayak gitu. Tapi Raka ini nggak mikir dia. Kalau semua ini itu adalah hasil dari apa yang dia lakukan. Dia mikir gini ya, ini memang cobaan, ujian kayak gitu ya. Karena dalam perjanjian pesugihan ini tidak disebutkan kalau ada tumbal, enggak. Sama sekali tidak ada tumbal. Tidak disebutkan, enggak. Jadi adalah waktu berlalu, Raka pun kembali ya menjalankan aktivitas seperti biasa. Namun masuk di tahun kedua, sebelum waktunya Raka melakukan pemujaan di tempat sang junjungan, di tempat Mbah Suro ya. Raka ini kerap kali di setiap tidurnya didatangi sama adik yang kecil. Datang dia, bilang, "Abang jahat. Abang, aku di sini sakit. Abang, tolong aku. Abang kesini." Itu terus yang diomongin sama si adik kecil. Jadi Raka pun kepikiran, ya mau cerita sama ibunya, nggak mungkin nanti ibunya sedih. Raka masih menganggap ini wajar-wajar saja. Tibalah waktu 2 tahun Raka melakukan pesugihan dan di tempat Mbah Suro. Raka menceritakan, "Mbah, adikku baru saja meninggal yang bontot. Padahal baru mau aku masukkan sekolah kayak gitu. Aku juga baru setahun bisa ada duit kayak gini dan ya dia belum puas menikmati uangku, kok dia pergi duluan. Padahal dialah ya pengganti bapak. Setiap aku ngeliat wajah dia tuh, wajah bapak lah yang terpintas." Itu Raka bilang, "Kenapa ya Mbah, kok nasibku seperti ini?" Mbah Suro menjawab, "Ya, kamu ndak usah bertanya kepada diriku. Seharusnya kamu sudah paham dengan apa yang terjadi. Dan kamu jangan kaget, karena ini akan berlanjut. Selagi kamu menikmati apa yang kamu dapat, hal-hal seperti ini, itu pasti akan terjadi lagi." Raka ini bingung ya mendengarnya, dan Mbah Suro mengatakan, "Ini satu bagian baru, dan akan datang bagian kedua." Maksud Mbah apa? Apa ada kaitannya Mbah kematian adik wontotku dengan ritual ini? Mbah Suro tertawa dan menjawab, "Bukan berkaitan, tapi itulah harga mahal yang harus kau bayar demi kenikmatan duniawi."